Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariful Anam, mahasiswa Institut Agama Islam Syahid Bogor, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait bagaimana sistem informasi itu mampu melakukan perubahan di bidang pendidikan Islam dan hubungannya dengan globalisasi. Terkait jawabannya, yang pertama, sistem informasi itu dapat melakukan perubahan di bidang pendidikan Islam, yaitu dengan salah satu caranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan Islam, yaitu salah satunya melalui platform online seperti e-learning dan aplikasi mobile. Kemudian seperti yang kita lihat ke belakang ini, banyak sekali konten kreator yang membuat konten-konten berupa video ataupun podcast yang menjunjung tentang nilai-nilai Islam. Hal ini juga dapat membantu dalam melakukan perubahan di bidang pendidikan Islam, tentunya dengan sistem informasi yang baik. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu terkait apakah sistem informasi manajemen dapat disusun atau dibangun dengan tanpa struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas. Mengapa? Jadi jawabannya adalah tidak. Ya, jadi sistem informasi manajemen itu tidak dapat disusun atau dibangun dengan tanpa struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas. Ya, karena struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas sangat penting untuk menentukan kebutuhan informasi ataupun proses bisnis dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi. Jadi tanpa struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas, sistem informasi manajemen akan sulit untuk diimplementasikan atau dioperasikan secara efektif. Jadi karena tidak ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa dan bagaimana proses bisnis seharusnya berjalan. Maka dari itu ketika kita ingin menyusun sebuah sistem informasi manajemen, kita harus tahu struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang ketiga terkait mengapa kita itu perlu jaringan komputer dalam sistem informasi manajemen dan apa manfaatnya. Jadi jaringan komputer itu dalam sistem informasi manajemen sangatlah penting ya, karena dengan jaringan komputer tentunya kita bisa dengan mudah mengakses internet ya. Dengan mengakses internet kita bisa membuka website, bisa membuka sosial media, sehingga memudahkan kita untuk mengakses informasi-informasi yang up to date ya. Jadi kita pun tidak ketinggalan informasi terkini dan juga memungkinkan kita dalam pertukaran data dan informasi antar bagian dalam organisasi, dan juga bisa meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar bagian dalam organisasi, dan juga bisa meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Maka dari itu jaringan komputer ini sangatlah penting, menjadi hal yang sangat bisa kita bilang khusus juga dalam sebuah sistem informasi. Karena jika sistem informasi itu tidak dibarengi dengan jaringan komputer, maka kita juga akan kesulitan dalam mengakses media-media yang ada pada saat ini. Pertanyaan yang keempat yaitu terkait jika saya seorang manajer di lembaga pendidikan Islam, bagaimanakah penerapan sistem informasi manajemen yang saya lakukan di bidang perpustakaan, sarana prasarana, keuangan, dan kesiswaan. Nah, jadi
jika saya itu seorang manajer di lembaga pendidikan Islam, maka saya akan menerapkan sistem informasi manajemen di bidang yang pertama perpustakaan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya perpustakaan ini bisa kita kembangkan dengan sistem informasi perpustakaan yang dapat membantu dalam pengelolaan koleksi, sirkulasi dan pencarian buku. Maka kita juga perlu mungkin kita menciptakan atau membuat sebuah aplikasi yang nantinya bisa mengakses perpustakaan sehingga para siswa juga mudah dalam mencari buku yang ada pada perpustakaan tersebut. Kemudian dalam bidang sarana prasarana, yaitu bisa mengembangkan sistem informasi yang dapat membantu dalam mengelola seperti inventaris, kemudian perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana. Maka dengan inventaris dan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang baik, kita bisa mengembangkan sistem informasi yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yaitu pada bidang keuangan. Nah, maka akan dikembangkan juga sistem informasi dalam bidang keuangan. Yang salah satunya tentu pada bidang keuangan ini mungkin kita bisa membuat laporan-laporan yang secara terbuka ya, pada organisasi kita yang ada pada lembaga tersebut. Maka pengelolaan keuangan ini bisa kita kembangkan melalui sistem informasi keuangan yang dapat membantu dalam mengelola anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan yang jelas tentunya, dan juga transparansi. Dan yang terakhir terkait kesiswaan. Ya, dalam sistem informasi kita bisa mengembangkan sistem informasi kesiswaan yang dapat membantu dalam pengelolaan data siswa, absensi ataupun terkait rapor mungkin ya. Kalau pada era digital ini kita bisa mengakses nilai para siswa itu melalui e-rapor. Nah, ini juga bisa menjadi solusi bagi kita sebagai seorang manajer di sebuah lembaga pendidikan, sehingga semua siswa ataupun wali murid bisa mengakses sistem informasi yang ada pada sebuah lembaga dengan baik. Pada intinya di era digital saat ini, sistem informasi ini berkontribusi sangat penting dalam membantu aktivitas salah satunya di sebuah lembaga pendidikan. Maka kita sebagai seorang yang mungkin belajar atau mempelajari terkait sistem informasi manajemen pendidikan perlu memanfaatkan ya daripada kegunaan sistem informasi yang ada, dan juga meningkatkan kualitasnya ataupun mengembangkan sistem informasi yang sudah ada pada sebuah lembaga pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.